Selanjutnya pemirsa, hasil voting sidang pleno PBB memutuskan 143 dari 177 negara menerima Palestina sebagai negara merdeka dan menjadi anggota baru PBB. Sidang pleno Majelis Umum PBB ke-49 digelar Jumat pagi waktu New York, Amerika Serikat. Dalam sidang tersebut, tindakan ilegal Israel di Yerusalem Timur dan wilayah Palestina jadi salah satu topik utama sidang. Majelis Umum PBB juga telah melakukan voting mengenai resolusi yang akan memberikan hak dan keistimewaan baru kepada Palestina. Dari 177 negara yang mengikuti sidang, 143 negara menerima Palestina sebagai negara anggota PBB, 9 negara menolak, dan 23 negara lainnya abstain. Ini merupakan sejarah baru di mana mayoritas negara-negara dunia telah menerima Palestina sebagai sebuah negara merdeka yang berhak menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, Palestina bisa menjadi anggota ke-194 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil sidang ini tidak seperti sidang Dewan Keamanan PBB. Tidak ada hak veto di Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara. Jadi alhamdulillah baru tadi siang pukul 11 waktu New York anggota Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi mengenai admission of membership dan alhamdulillah resolusi itu didukung oleh 143 negara dan disponsori oleh 77 negara termasuk Indonesia. Jadi pada intinya resolusi ini memuat berbagai langkah dan berbagai hal dan hak dan keistimewaan bagi Palestina yang saat ini statusnya merupakan state observer kepada UN. Namun haknya dengan resolusi ini haknya menyerupai hak-hak negara anggota penuh kepada UN, kecuali hak untuk bisa melakukan voting. Beberapa hak yang ada yang disepakati dalam resolusi tersebut antara lain memberikan Palestina tempat di mana mereka akan sekarang duduk di antara negara anggota PBB di pertemuan-pertemuan seperti Majelis Umum PBB. Selain itu, Palestina juga berhak untuk bisa mengajukan resolusi di berbagai komite di SMU PBB dan juga Palestina dapat menjadi co-sponsor berbagai resolusi yang diajukan baik itu di UN maupun di berbagai komite lainnya. Satu hal yang penting juga untuk diketahui, ini kan resolusi ini sebenarnya merupakan resolusi perantara sebelum proses keanggotaan penuh Palestina sebagai anggota UN. Dan dalam resolusi tersebut juga meminta agar Majelis Umum PBB kembali meminta Dewan Keamanan untuk melakukan pertimbangan terhadap keanggotaan penuh Palestina sebagai anggota PBB. Informasi terkini terkait hasil sidang umum PBB kita tanyakan langsung kepada reporter TV One Yanri Subekti, langsung dari New York, Amerika Serikat. Yanri, selamat pagi waktu Jakarta. Siapa saja negara-negara yang menolak Palestina masuk sebagai anggota baru PBB? Ya, itu dan Fatima, saat ini seperti yang ada terlihat di belakang saya adalah markas besar PBB dan hingga saat ini sidang Majelis Umum PBB Darurat yang ke-10 masih berlangsung. Dan tadi seperti yang dilaporkan, pemungutan suara atau voting sudah dilakukan sekitar pukul 11. Dan ada memang 9 negara yang menolak, termasuk diantaranya tentunya adalah Amerika Serikat dan Israel dan juga sejumlah negara, beberapa negara di Eropa. Untuk detail pastinya, tadi saya belum sempat untuk melihat. Namun Isul, ini adalah merupakan salah satu langkah kemajuan yang cukup bagus, cukup baik bagi Palestina, di mana ini adalah merupakan seperti yang tadi disampaikan oleh Duta Besar RI untuk PBB, di mana juga saat ini mungkin sedang memberikan pidato seperti negara-negara lain dalam sesi debat terbuka, di mana
dari hasil resolusi yang disetujui oleh sebagian besar dari anggota PBB tersebut, Palestina saat ini memiliki hak istimewa yang sangat sama atau mirip sekali dengan anggota penuh PBB. Hanya satu saja yang masih belum bisa dipenuhi, yaitu memiliki hak suara atau memberikan voting pada setiap ataupun hal-hal resolusi di sesi-sesi atau pertemuan majelis PBB. Sedangkan yang lainnya adalah persis sama dengan anggota penuh PBB. Dan salah satu hasil resolusi yang disepakati tadi juga akan meminta ataupun sebagai tambahan ataupun pertimbangan untuk DKPBB nantinya dalam pertemuan yang membahas masalah keanggotaan Palestina untuk kembali mempertimbangkan Palestina sebagai anggota PBB, karena seperti diketahui bulan lalu dalam sidang DKPBB yang membahas ataupun membahas terkait keanggotaan Palestina sebagai anggota PBB, meskipun sebagian besar anggota Dewan Keamanan PBB saat ini menyetujui, namun karena hak voting, hak veto dari Amerika Serikat yang menolak akan draft tersebut, akhirnya Palestina masih belum bisa menjadi anggota PBB. Dan diharapkan nanti ke depannya Dewan Keamanan PBB akan kembali menggelar pertemuan yang membahas ataupun untuk menyepakati ataupun mengadakan voting akan keanggotaan Palestina di PBB tersebut. Dan semoga apabila disetujui nantinya ini akan dibawa ke sidang Majelis Umum PBB untuk kemudian disahkan ataupun disetujui Palestina sebagai negara anggota penuh PBB. Yusuf dan Fatimah. Yandri, berarti hasil voting ini belum sepenuhnya memberikan Palestina anggota penuh PBB. Lalu dampak nyatanya bagi Palestina dari hasil voting ini apa? Ya, memang benar sekali. Masih keputusan keanggotaan penuh Palestina ini tergantung dari sidang atau pertemuan Dewan Keamanan PBB, dan diharapkan tentunya akan segera dilangsungkan. Namun seperti yang tadi saya sampaikan, dalam resolusi yang disepakati di sidang Majelis Umum Darurat yang ke-10 PBB hari ini, juga di mana dalam resolusi tersebut sebagian besar atau hampir seluruh anggota PBB memberikan hak istimewa, hak khusus kepada Palestina seperti sebagai negara anggota penuh, anggota PBB. Dan juga ini adalah merupakan pengakuan bahwa Palestina seperti layaknya negara-negara lain yang merdeka. Fatimah. Yandri, Amerika Serikat tadi Anda sebutkan salah satu dari negara yang menolak voting tersebut. Apa alasan yang dikemukakan dari Amerika Serikat dan bagaimana tanggapan Amerika Serikat dari hasil voting ini, Yandri? Ya, karena masih berlangsung beberapa jam yang lalu, namun dari informasi yang kami peroleh juga dalam debat sidang Majelis Umum terbuka tadi, di mana Amerika Serikat ini yakin bahwa untuk menyelesaikan konflik yang berlangsung antara Israel dan Palestina, ini bisa diselesaikan dengan langsung menggelar pertemuan ataupun kesepakatan yang melibatkan secara langsung kedua belah pihak, dan tanpa harus membawa ataupun seperti yang dilakukan dalam sidang Majelis Umum PBB ini, di mana mendorong keanggotaan Palestina menjadi anggota PBB. Seperti itu yang sempat saya saya perhatikan dari jalannya persidangan. Dan nanti akan kami update kembali apa yang nantinya akan dilakukan ataupun kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Amerika Serikat pasca dari keputusan voting di sidang Majelis Umum PBB Darurat ke-10 di New York tersebut. Fatimah. Baik, terima kasih Yandri Subekti mengabarkan langsung dari New York, Amerika Serikat, dan selamat bertugas kembali.